Selamat malam, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dimanapun Anda berada, dan semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah. Amin. Bersama saya Hari Sutanto, malam hari ini kita spesial sekali, karena ini mau menjelang Kartini, jadi saya mengundang seorang ini kawan yang sudah luar biasa ya, saya bilang perjuangannya ya, kita nanti dengarkan. Seorang model, seorang anchor, terus kemudian news, kemudian ST dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya. Dan kemudian profesinya juga banyak, hampir di semua TV yang beliau sudah tanganin. Sekarang juga masih menangani, juga ada di beberapa stasiun televisi. Beliau juga seorang model yang lama ya, dan sampai sekarang masih model juga. Masih cantik. Sekarang konsentrasinya lebih banyak untuk di layar berita karena perlu diralat sedikit. Pak Hari, kita kan udah lama nggak ketemu nih ya. Aku agak lebih santai, aku agak lebih santai ya. Sebenarnya profilnya aku nih orangnya seneng ngobrol santai, cuma berhubung agak gatel, jadi ngomong banyak sedikit aja udah langsung gitu kan. Jadi Apa-apa. kita udah lama nggak ketemu ya Pak Hari ya. Betul. Udah ada berapa lama? 4 tahun, 5 tahun ya. Kurang lebih Ya, kurang lebih ya. Iya, ya. dulu waktu itu kebetulan Ciara juga masih ada di beberapa stasiun TV, tapi sekarang ini dikontrak eksklusif hanya di TVRI karena berhubung sekarang di stasiun sendiri ini aku berkecimpung di berita gitu. Tahu ya, jadi Hmm. kalau namanya sudah sampai di ranah berita, itu aku udah nggak mungkin lagi bisa di tempat-tempat lain. Jadi memang sudah dikontrak eksklusif dari TVRI seperti itu. Dan kerjaan di sini juga dibilang asik-asik, tapi di sini juga banyak tantangan yang perlu kita jalani gitu ya. Karena kalau kita di sini ini harus banyak apa sih namanya berinteraksi dengan orang banyak, dengan berbagai kalangan. Kita juga namanya kejar-kejar berita. Kalau di dunia model itu sendiri sih sekarang aku agak sedikit mengurangi. Jadi Hmm. lebih senang sekarang ini menjadi orang di belakang layar karena kadang-kadang ada step yang dimana hidup kita ini kadang-kadang aku pengen tahu di sini kayak apa sih, kalau di posisi ini seperti apa. Jadi masing-masing itu jadi challenge sendiri gitu, Pak Hari. Oh, oke. Mm-mm. Luar biasa ini. Jadi itu yang sekarang ini sudah dijalanin oleh Sierra ya. Jadi kita akan lihat bagaimana perjuangan eh, Sierra sampai sehingga bisa mencapai di sini, supaya bisa tahu apa yang kira-kira yang kita bisa ambil dari hikmah semuanya ini, ya. Panjang. Oke. Baik, Sierra, Ya, mungkin boleh sedikit kasih gambaran apa sih sebetulnya dari masa perjuangan dari masa kecil mungkin ya, kalau kita mau dengar panjang. Sierra, Oke, apa yang milestone ya. ya story-nya gimana sih sampai perjuangannya sampai hari Story-nya, ya, wow, panjang cerita. sekali. Kalau ibarat kata itu bukannya setahun 2 tahun untuk berada dia di posisi ini. Kalau menurut aku juga belum Hmm. merasa puas banget. Apakah ini puncak posisi? Namun sebelum bercerita, aku mau salam juga untuk teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diberikan, dari kesempatan dari Pak Hari juga. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Aku terus terang bahagia sekali dengan adanya program ini karena ini merupakan suatu hal yang positif juga untuk kita semuanya. Hidup ini juga apa yang perlu kita sharingkan ya sharingkan untuk demi kebaikannya juga. Jadi awal karir dulu itu tidak pernah kepikiran yang namanya menjadi seorang dari di layar. Jujur, Hmm. aku juga sekolah itu pun juga bukan apa ya namanya ya, bukan di jurusan pertelevisian gitu ya. Jadi kesempatan ini lucu banget gitu kalau menurut aku dari awal itu juga saya juga backgroundnya juga keluarga biasa aja sederhana ya, dan juga orang tua saya lumayan disiplin terutama bapak saya juga. Saya diajarkan untuk selalu berusaha keras gitu. Dari Hmm. awal saya masih dari SD, SMP, SMA sampai yang kita SMA itu kan lagi zaman lucu-lucunya ya seperti itu ya. Dimana Ya. yang menurut aku ini
eh, kita itu ingin dilihat orang tanda petik gitu ya, pengen dilihat, wah kamu gimana, wah kamu gimana. Cuman pada saat itu saya orang orang yang biasa aja, jujur aja. Biasa dalam artian bukan murid yang hebat, ya bukannya juara satu juga, nggak terlalu menonjol amat gitu. Cuman dari situ saya men-challenge diri saya, eh, apa sih potensi yang saya punya ini gitu. Dan sebenarnya mau dibawa apa gitu kan. Dan lihat teman-teman itu kan di sekolahan swasta ya, itu wah kayaknya enak sekali ya, mereka pada saat itu punya orang tua yang diantar jemput dengan mobil apa, terus punya barang-barang yang bagus branded gitu, sementara saya pada saat itu cuma bisa melihat, "Ih, gila keren banget ya, wah Mhm. bawanya gini wah bawanya gitu," sementara saya yang mesti jalan kaki, yang kadang-kadang juga yang mesti naik ojek gitu, yang sampai sekolah tuh yang keringetan dari ujung rambut ujung kaki udah basah, kalau yang lain masih wangi splash kolon, masih wangi parfum, saya enggak. Jadi kayak, aduh yang lain enak ya kok sementara aku sendiri kayak, apa ya, pengen gitu loh kayak mereka gitu. Gimana ya kok mereka bisa seperti itu ya? Ya cuman saya pikir-pikir, oh ya mungkin keberuntungan orang, pencapaian orang beda-beda. Ada yang dilahirkan memang dari keluarga yang seperti itu, ada yang memang dilahirkan keluarga yang sederhana biasa aja. Tapi saya merasa bersyukur di situ karena saya tidak diberikan apa ya namanya ya, suatu hal yang berlebihan, tapi dididik sama orang tua saya khususnya, kamu harus belajar pada saat ini dan mencoba, mencoba. Jadi saya pada saat itu mencoba, mencoba dari yang namanya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah gitu, paskibra, apapun saya coba yang namanya buat bisa mengeksplor. Karena kan anak-anak umur-umur segitu ya, maksudnya tuh lagi banyak banget yang energi gitu, nggak pernah rasa capek. Saya ikutin aja olahraga, saya ikutin aja paskibra, saya ikutin aja semuanya. Tapi menurut saya disitulah saya bisa mendapatkan, di sini di olahraga ini ternyata apa ya namanya ya, perlu ya namanya tantangan, kayak kita ya, kita kan olahraga ya namanya ya, olahraga itu kan jadi ada kejuaraan-kejuaraan juga gitu di mana saya tidak menang. Nah di situ kan kadang-kadang menjadi suatu challenge gitu. Saya dulu atlet taekwondo yang gagal, maksudnya bukan gagal ya, maksudnya tuh pernah berkecimpung sampai di DKI, kejuaraan DKI gitu kan. Saya merasa diri saya pada saat itu orang yang tomboy, tomboy banget sumpah. Jadi bukannya yang kayak perempuan kayak begini ya, maksudnya bisa make up gitu. Mungkin Fahri kalau tahu bisa kaget gitu, kayak cowok Fahri soalnya gitu, tomboy banget. Dan merasa apa ya, lucunya pada saat itu di tempat di mana saya belajar berlatih itu, saya termasuk orang yang dianggap jagoannya gitu. Wah, gila. Sampai semuanya tuh, ayo kamu latihan di sini sama sini. Kadang sparring partner saya bukan perempuan, karena perempuan sudah nggak ada yang bisa dikasih ke saya gitu. Karena tenaganya terlalu besar katanya. Jadi saya dikasih laki-laki. Laki-laki aja bisa takut takut gitu kan. Berarti kan saya punya kemampuan pada saat itu gitu. Seperti itu. Iya, karena ini lucu lah, dia semuanya lucu gitu. Saya bisa ikut Oke. taekwondo ini juga karena bukan apa ya, dulu karena menjadi murid yang sering dibully juga gitu. Dibully, bayangin aja, saya merasa eh, ada ada suatu apa sih namanya ya, ya di pembulian itu kan bukan ada hanya di zaman sekarang-sekarang ini kan, dari zaman dulu sudah ada gitu. Cuman saya tidak mengikuti hal seperti itu untuk menjadi sok jagoan, tapi untuk menjaga diri saya gitu sih. Jadi kalau ada orang yang berani macam-macam masih share gitu, ya udah saya berani gitu sih. Wah, siapa takut gitu. Ya balik lagi pada merasa hebat, merasa wah, merasa mampu di tempat saya berlatih. Suatu saat saya dipercaya untuk pertandingan gitu. Nah, ini badan saya ini termasuk pada saat itu gempal, gede. Lumayan, lumayan, lumayan. Jadi umur sama berat badan itu lebih berat badannya daripada usianya gitu. Jadilah kalau pada satu saat itu di atlet taekwondo itu tidak dilihat dari usia, enggak. Misalkan usia umur 10 atau 12 sama umur yang sama atau 13 sama umur sama, enggak. Jadi disesuaikan sama berat badannya. Walhasil pada saat itu saya mendapat orang yang lebih tinggi dari saya. Dan bener itu bener-bener itu pengalaman yang menurut saya itu kocak banget gitu. Dan pada detik ke nggak lama pas pada bertanding itu nggak sampai 5 menit saya rubuh.
Di situ saya banyak belajar. Ya, itu kalau nggak salah di usia berapa ya? 13 atau 14 sekitar segitulah ya. Belajar gimana sih supaya kita itu nggak merasa diri kita wow hebat, sempurna, sombong atau apa. Di situ saya merasa pada saat itu saya mundur, memang mundur gitu ya. Mundur dalam arti mundur dari dunia ini saya berpikir bahwa kok saya gagal sih gitu. Kok saya nggak bisa? Kok dia yang belum apa-apa dari teman saya itu kok dia bisa menang sih? Dia beruntung banget ya dapat lawannya kok yang apa namanya sebanding. Saya nggak sebanding loh gitu kan. Cuman karena saya badannya gemuk aja gitu. Menyalahkan diri sendiri. Tapi kan mesti balik-balik kan koreksi. Pada saat itu Pak Masih cuma bilang, kamu sadar nggak badan kamu lebih besar dari umur kamu gitu loh. Mikir aja. Oh iya juga ya. Oh bisa gitu ya. Oh jadi mesti ngapain dong? Kan makan itu enak gitu kan. Iya makan enak, cuman kalau makan terlalu berlebihan juga ya efek sampingnya ya kamu kan tahu sendiri gitu. Mikir gitu kan. Nah, akhirnya disuruhnya pada saat itu diet, diet, jadi diet. Orang tua saya bilang, ya kamu kalau kamu bisa pada umur itu saya berapa ya kiloan ya 60 kilo nggak salah deh. Itu Buset. termasuk besar gitu. Termasuk gede ya, maksudnya termasuk bukan nggak banget gitu di usia seperti itu. Tapi saya berlatih benar-benar untuk mengecilkan, untuk program, untuk bisa menjadi anak perempuan yang kelihatannya keci dan juga sesuai sama berat badan ideal itu susahnya luar biasa gitu. Balik lagi, dulu saya olahraga makan, tapi sekarang bagaimana supaya nggak makan tapi bukan nggak makan ya, maksudnya mengatur pola makan tapi tetap fit, tapi bisa mengurangi berat badan gitu. Ini mau lanjut lagi nggak nih sampai yang kelas berapa lagi nih? Panjang. Ini luar biasa ini. Dari kecil punya pengalamannya yang sangat unik gitu ya. Wanita Unik. bisa belajar taekwondo. Waduh, ini Iya, nggak boleh sembarangan dekat-dekat sama Sierra kalau gitu ya. itu kepaksa aja ya karena pada Dulu saat itu memang harus apa namanya gimana kita self defense kita ketika kita dibully bukannya saya pada saat itu dia merasa jagoan enggak jadi karena ingin menjaga diri sendiri aja karena orang tua saya itu memang balik lagi mendidik saya tuh super disiplin gitu semua harus mencoba semua harus dilakukan dari bersusah-susah walaupun orang tua saya juga ada mobil dalam arti bukan ada mobil yang wah yang branded gitu tapi dia hanya bilang kamu sebagai remaja yang baru gede gitu ABG dalam tanda kutip ya yang saya tahu kamu suka nyolong-nyolong kalau pagi-pagi gitu ya untuk latihan karena saya juga penasaran gitu kan wah dulu keren ya anak remaja kalau umur 16 tahun gitu bisa bawa mobil tuh wow banget gitu tapi cuma orang tua saya yang bilang kamu tahu ini dapetnya dari mana ini dapetnya dari kerja keras dan ini ketika bekerja baru dapat kamu kamu mau menggunakan ini semua kamu harus bekerja dulu bukan menggunakan fasilitas orang tua menggunakan fasilitas orang tua itu mudah banget gitu kan hmm, waduh keras gitu kan oh iya terus jadi gimana ya udah gunain aja pakai uang ya mikir dong pada sekolah uang gimana nabung kayak empot-empotan gitu kan menurut aku tuh ih gila ya bokap gue nih luar biasa banget ya gitu maksudnya pada saat itu emang kesel juga pelit-pelit di dasar nih mana masa orang tua sono boleh masa kita nggak boleh gitu kan yang lain dikasih dibeli gitu dan saya enggak gitu jadi ada rasa sedikit apa sih namanya protes juga cuman kalau papa saya udah ketika udah berbicara seperti itu ya saya nggak bisa protes cuma mikir aja kok kenapa ya dapetnya keras banget ya gitu nggak pernah dapet yang gimana sih seperti anak-anak lainnya gitu tapi ya disinilah mental saya kebentuk oh, bagus. mental mental apa sih mental ketika lagi ditolak ketika Hmm. lagi nggak berhasil nah ketika lagi jatuh pada saat saya bingung. Nah, disinilah jadi saya tuh merasa harus struggle, struggle, struggle dan semua hidup ini nggak ada yang instan gitu. Kalau instan Iya. itu kan Indomie, kita tinggal rebus. Jadi kita ini ibarat kata Indomie yang sedang diproses dari bahan bakunya tepung, telur, terigu yang kurang lebih seperti itu ya kan. Jadi benar-benar yang namanya Indomie yang dari yang belum jadi gitu sampai jadi ya panjang kan prosesnya kan bukannya yang kita sudah beli dan kita packaging dan kita masak seperti itu Pak Hari. Oke. Nah, sekarang kira-kira dulu kira-kira apa Sierra punya mimpi apa nggak ada waktu dari kecil gitu sehingga
kok masih bisa apa ikut belajar taekwondo atau memang itu mimpinya atau ada hal yang lain? Enggak. Oh, Karena pada gimana? saat itu aku cuman berpikir gimana sih caranya biar supaya kelihatan berprestasi karena aku orang biasa-biasa aja gitu. Dengan banyak kekurangan juga ya bukannya siswa favorit juga gitu. Cuman pada saat itu saya selalu bilang pada diri saya di sekolah menjadi orang yang 5 besar tuh gimana sih? Pikir kadang-kadang gitu kan. Ya udah, kuncinya cuma satu, tempelin sama teman-teman kamu yang pintar-pintar. Soalnya cuma ngomong gitu doang. Kamu cuma satu jawabannya. Tempelin kamu bergaul sama orang yang pintar-pintar, sama orang yang punya ilmu lebih dari kamu deketin aja mereka, kamu berteman aja. Dengan cara gimana biar supaya kamu masuk ke apa sih namanya ke pertemanan mereka. Oh gitu. Oke, ya udah saya tempelin teman-teman yang jago matematik siapa gitu kan. Ini gimana gitu. Emang karena kelemahan saya mah hitung-hitungan. Mau ditempelin kayak gimana pun ya dapetnya nilai pas-pasan. Tapi di nilai akademis lain nilai saya tinggi banget gitu. Jadi saya pernah mencapai ranking top 3 gitu. 3 besar dari yang pernah juara kelas dari terakhir dari buntut pernah pernah banget gitu. Udah nggak kehitung. Tapi ya di situ juga orang tua saya selalu cuman bilang, kenapa sih kamu hobi banget dibuntut gitu? Emang emang kamu nggak bisa apa kayak gimana, nggak guna apa gimana gitu. Kadang-kadang ngenes juga ya. Tapi pikir-pikir saya merasa terpacu karena ada satu hal yang orang tua saya bilang, kamu tahu nggak, Soeharto zaman zaman dulu ya masih SD ya, kan masih kecil ketahuan umurnya nih. Soeharto mau orang kaya pun mau siapapun makannya apa? Ya makannya sama kita, ada nasi ada apa? Iya. Pernah nggak dia makan baterai? Enggak. Iya, ya udah makanannya sama kan? Dia bisa kenapa kamu enggak? Jawabannya sesimpel itu. Iya juga ya. Iya makanannya sama kan? Iya. Jalannya sama enggak? Masih di tanah enggak? Masih. Oh, terus apa yang menjadi kekurangan kamu? Kamu punya kaki, punya tangan, bisa semuanya? Hmm. Bisa. Ya, udah kamu gunain aja yang ada sudah didapat dari kamu, skill yang didapat dari kamu. Terus yang kamu punya saat ini ya kamu gunakan totalitas semuanya gitu. Dan saya tahu kelemahan saya nggak bisa dihitung-hitungan. Jadilah saya masuk pada saat itu mencoba di penjurusan kayak IPA gitu. Saya nggak mau memaksakan diri walaupun memang pada saat itu guru memang sudah bilang kamu bisa tapi ya dihitung-hitungan nilainya ya biasa aja. Cuman di nilai akademisnya kamu bisa tinggi. Ya udah saya balik ke IPS aja gitu. Dan ternyata thanks God disitulah saya bisa terbuka-kebuka satu-satu gitu kemana-kemana mesti pergi gitu kan orang lain setelah lulus pada banyak yang ikut-ikutan temen gitu saya mau ke fakultas misalnya dulu zaman dulu kan ya fakultas-fakultas yang paling ngetop kan ada UPH ada IB ada apa gitu kan ekonomi banyak yang ke arah bisnis saya bilang ya monggo ada yang ke akuntan ada yang kemana yang tujuannya pada itu latah ya. Saya bilang Ya. sih hidup saya nggak latah. Saya tahu mau kemana. Kekuatan saya punya komunikasi, skill komunikasi gitu. Yang dimana dulu itu saya senang berbicara dengan orang banyak gitu. Maksudnya apa yang perlu saya ungkapkan. Ada yang perlu saya tanya, saya tanya. Mau orang itu yang lebih dewasa dari saya pun, saya berusaha untuk masuk. Bukannya mendewasakan diri, tapi disesuaikan sama gimana sih kita sama orang itu ngeblend di tengah-tengah masyarakat gitu karena orang yang berhasil itu memang dimulai dari bagaimana kita membuka diri satu dengan yang lain gitu kita tidak usah melihat ya siapa kita dari mana kita background kita apa kita punya apa gitu pada saat itu cuma punya keyakinan seperti itu aja Klari. Hmm.